Shalom, Ibu Bapak sekalian. Saatnya bagi kita sekarang untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah bersama kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, dalam persekutuan kami saat ini kami mau datang kepada Tuhan, menundukkan diri di bawah terang firman-Mu, agar kami boleh mendengar tuntunan Tuhan di tengah-tengah hidup yang kami jalani. Kami akan membaca firman-Mu, kiranya Engkau mengaruniakan Roh Kudus menolong kami, agar kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon, bersabdalah kepada kami. Amin. Saudara-saudara, bagian Alkitab yang kita baca pada hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Di sana kita bersama mendapatkan pesan firman yang demikian. Demikianlah bumi dan langit serta segala isinya selesai diciptakan. Pada hari yang ke-7, Allah menyelesaikan pekerjaan yang telah dilakukannya itu, lalu Ia beristirahat pada hari yang ke-7 itu dari semua pekerjaan yang telah dilakukannya. Kemudian Allah memberkati hari yang ke-7 dan menguduskannya, sebab pada hari itu Ia beristirahat dari semua pekerjaan penciptaan yang dilakukannya. Inilah riwayat tentang langit dan bumi ketika Tuhan menciptakannya. Saat itu, sebelum ada semak apapun yang tumbuh di atas bumi dan belum ada tanaman yang tumbuh di padang gurun, di padang karena Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke atas bumi, dan pada saat itu juga belum ada orang yang menggarap tanah. Namun ada kabut yang keluar dari bumi dan membasahi seluruh permukaan tanah. Maka Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas kehidupan kepada hidungnya, sehingga manusia itu menjadi hidup. Demikian firman Tuhan. Baiklah kita mendengar firman itu dan melaksanakan di dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, salam sejahtera. Saya senang mendapat kesempatan untuk bersama dengan saudara-saudara anggota Jemaat GPIB Galilea dalam kesempatan ini. Sekalipun secara fisik kita tidak dapat berjumpa, tetapi media teknologi memungkinkan kita dapat bertemu seperti saat ini. Saudara-saudara, COVID-19, kalau kita mendengar nama ini, kita langsung menyadari bahwa memang inilah situasi yang kita hadapi, pandemi karena virus yang melanda masyarakat dunia ini. Sesuatu yang sama sekali jauh dari pemikiran kebanyakan kita. Kita tidak menduganya bisa sedahsyat ini. Perkembangan ilmu pengetahuan yang luar biasa dalam berbagai bidang kehidupan manusia sebelum pandemi ini seakan-akan menempatkan kita pada posisi puncak kehebatan manusia di antara ciptaan Allah yang lain. Bahkan karena kehebatannya, kadang kita lupa pada Sang Pencipta di tengah-tengah alam semesta ini. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang sangat luar biasa, sangat cepat, seakan-akan memang nyaris tidak ada lagi yang tidak bisa diatasi oleh manusia. Luar biasa perkembangannya. Banyak hal yang semula di luar jangkauan
pemikiran kita ternyata dapat diwujudkan dengan perkembangan kemampuan manusia di tengah-tengah kehidupan ini. Saudara-saudara, Allah memang menciptakan manusia dengan potensi yang luar biasa. Tapi kita harus selalu ingat bahwa semua potensi dan kesempatan mengembangkan potensi itu semua adalah karunia Tuhan. Kita mungkin tahu, saudara-saudara, ketika manusia karena kemampuannya, karena potensi yang dikembangkannya, mendapatkan pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Salah satu kisah klasik yang saya percaya kita tahu, kisah tenggelamnya kapal Titanic misalnya, yang sering kali digunakan untuk mengingatkan agar manusia tidak menjadi takabur, tidak menjadi sombong. Konon saudara-saudara, kapten kapal Titanic itu pernah berkata, Tuhan sendiri tidak dapat menenggelamkan kapal ini. Sang kapten yang punya pengalaman lebih dari 40 tahun mengendalikan pelayaran, bahkan di tengah badai, di tengah cuaca yang sangat sulit, tidak pernah gagal selama 40 tahun. Apalagi saat itu yang dikendalikan oleh dia adalah kapal Titanic yang diklaim tidak akan bisa tenggelam karena kecanggihan kapal pada zamannya itu. Tetapi saudara-saudara, kita tahu apa yang terjadi kemudian. Banyak diskusi memang mengenai penyebab karamnya kapal Titanic. Namun apapun penyebabnya, akhirnya harus diakui bahwa manusia memang bukan apa-apa di tengah alam semesta ini, apalagi di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, bencana juga tentunya berkat Tuhan, berbagai situasi dalam kehidupan kita. Bagi orang percaya itu selalu punya berbagai sisi yang dapat direfleksikan. Setiap situasi hidup itu bisa menjadi introspeksi dalam relasi kita dengan sesama, dengan alam, dan dengan Tuhan. Pandemi COVID-19 juga memperlihatkan bagaimana kehidupan manusia dalam sekejap dapat berakhir. Karena sang virus yang tidak nampak itu, karena begitu kecilnya, tidak pandang bulu siapapun manusia itu. Entah dia kaya, entah dia miskin, apapun jabatan dan status sosialnya, dari suku apa, etnis apa, bahkan agama dan kesalehan seseorang tidak akan mempengaruhi kekebalan seseorang terhadap virus itu. Semua dapat menjadi korban dari virus COVID-19 itu. Tidak ada jaminan atau kepastian dengan kehidupan seseorang. Secara umum, karena situasi pandemi ini, orang melihat betapa berharganya sebenarnya kehidupan ini. Sekaligus betapa rentan, rapuh kehidupan yang dijalani oleh kita sebagai manusia. Tidak ada apapun di dunia ini yang bisa kita pegang menjadi jaminan yang pasti untuk sebuah kehidupan. Di tengah kehidupan yang demikian ini, saudara-saudara, penting bagi kita untuk memahami dalam kerangka iman percaya kita. Yaitu pertama-tama bagaimana orang percaya memahami keberadaan dirinya sebagai manusia yang adalah ciptaan Allah. Lalu bagaimana kita memahami diri kita sebagai manusia, atau apakah manusia itu dalam terang iman percaya kita.
Saudara-saudara, siapakah manusia itu? Saya teringat dulu saya sering tergelitik dengan ungkapan atau ucapan yang seringkali saya dengar. Saat orang-orang ngobrol, kadang-kadang keluar ungkapan yang menarik. Tahu nggak kamu, si A itu sudah jadi orang loh sekarang. Dia sudah jadi bos besar. Hebat dia. Padahal dulunya biasa-biasa saja. Atau seorang ibu yang mengucapkan selamat di persekutuan kepada temannya. Jeng, sis, bu, selamat ya. Senang, anaknya sudah jadi orang sekarang. Atau ada juga orang yang bertemu dengan teman lamanya, lalu menyapa, wah sekarang sudah jadi orang kamu. Tapi kok berubah ya, jadi sombong dan lain-lain. Jadi orang, saudara-saudara, maksudnya apa itu? Apakah dulunya setengah orang? Atau malah dulu bukan orang? Menjadi orang, menjadi manusia, seringkali dilekatkan pada atributnya, kesuksesannya, kekayaannya, pangkatnya, dan lain sebagainya. Padahal kita tahu manusia bukan sekedar semua yang dilekatkan pada dirinya itu. Saudara-saudara, bagian Alkitab yang kita baca dan renungkan pada hari ini adalah kitab Kejadian. Di dalamnya kita mendapatkan kisah penciptaan yang menyatakan bagaimana kuasa dan kemuliaan Allah dalam mengatur, dalam menata, membentuk, dan memberi kehidupan di tengah alam semesta di mana manusia menjadi bagian di dalamnya. Kitab Kejadian pasal 2 ini seakan-akan mengulang dengan singkat apa yang dikisahkan dalam pasal 1. Banyak hal bisa didiskusikan soal ini. Tetapi renungan kita saat ini hendak fokus pada ayat yang ke-7 yang berkaitan dengan penciptaan manusia. Firman yang menyatakan tentang bagaimana manusia diciptakan. Keberadaannya seperti apa sehingga ia disebut sebagai manusia. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-7, di sana dikatakan, maka Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas kehidupan kepada hidungnya, sehingga manusia itu menjadi hidup. Saudara-saudara, ada 3 kata atau kalimat yang kita garis bawahi dalam ayat ini, yang memberi gambaran bagaimana manusia itu. Kita mendapatkan di sana bahwa Tuhanlah yang membentuk manusia. Lalu manusia itu berasal dari debu di tanah. Ketiga, Tuhan menghembuskan nafas kehidupan pada debu yang dibentuk itu, sehingga manusia itu hidup. Dari sini kita diingatkan bahwa pada dasarnya manusia itu sepenuhnya ciptaan Allah. Allah yang membentuknya. Manusia tidak terjadi begitu saja tiba-tiba di tengah alam semesta ini lepas daripada campur tangan Allah. Manusia adalah karya ciptaan Allah. Seperti gambaran yang sering kita pakai untuk menunjukkan relasi kita dengan Tuhan. Kita itu seperti bejana yang dibentuk oleh Allah. Manusia ada karena Allah membentuknya. Saudara-saudara dan saya ada karena Allah berkehendak terhadap kehadiran kita, keberadaan kita di tengah-tengah kehidupan ini.
Dan sesuatu berkaitan dengan keberadaan kita ini, sesungguhnya bukanlah apa-apa. Dikatakan tadi, kita menjadi ada dari debu di tanah, dari material bumi yang tersebar, tidak berbentuk, tapi kemudian diciptakan oleh Allah dengan semua keunikan, bahkan keindahan bentuknya. Bahkan lebih dari itu, manusia juga dibentuk dengan berbagai potensi dan kelengkapan untuk sebuah kehidupan, yang kemudian kehidupan itu diberikan melalui hembusan nafas Allah. Keberadaan kita sebagai manusia yang diciptakan Allah pada dasarnya adalah bagian dari alam semesta ini. Kita dari debu, bagian dari alam ini. Kita tidak bisa mengingkari kefanaan dari tubuh ini, sama dengan semua benda di alam semesta ini. Tetapi kuasa Allah membentuk yang fana itu sedemikian rupa, dengan semua kelengkapan dan potensi yang ternyata dapat berkembang dalam diri manusia. Bahkan dengan nafas kehidupan yang diberikan kepada manusia yang fana itu, manusia mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Jadi saudara-saudara, tanpa Allah yang membentuk, manusia hanyalah debu. Dengan demikian, sesungguhnya kehidupan yang kita jalani ini, saudara-saudara, yang kita terima, kita nikmati ini, sesungguhnya adalah milik Allah. Karena segala sesuatu dari keberadaan kita itu sebenarnya Allah yang menjadikannya. Dengan nafas yang Allah berikan, manusia menerima kehidupan. Dengan nafas kehidupan itulah manusia mampu mengembangkan berbagai potensi dari debu yang dibentuk oleh Allah. Berbagai kehebatan yang dikembangkan oleh seseorang, sesungguhnya karena apa yang dibentuk dan diberi nafas oleh Allah. Nafas kehidupan dari Allah inilah, saudara-saudara, yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Karena melalui nafas itu dengan jelas digambarkan adanya relasi dengan Sang Pencipta yang menempatkan manusia secara khusus di tengah-tengah ciptaan Allah yang lain. Ada peran di sana, ada tugas di sana, ada tanggung jawab di sana yang hendak Tuhan berikan agar kita sebagai manusia ikut ambil bagian dalam menata dan mengelola dunia ciptaan Allah. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, apa yang disampaikan dalam firman ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya manusia itu secara utuh bukan hanya sebuah keberadaan secara jasmani. Manusia bukan sekedar semua predikat, identitas, kehebatan-kehebatan, perkembangan dan pertumbuhannya. Manusia itu juga seharusnya memahami keberadaannya sebagai penerima kehidupan yang melampaui hal-hal yang fana itu. Manusia harus dilihat bukan sekedar dengan apa yang ada secara fisik, yang kemudian dilekatkan dalam pertumbuhan dirinya. Tetapi manusia itu sebagai penerima kehidupan memiliki relasi yang khusus dengan Allah. Dengan memahami keberadaan diri yang utuh itu, jasmani dan rohani, keberadaan secara fisik dan relasinya dengan Tuhan, maka sesungguhnya semua potensi yang kemudian berkembang dalam diri tiap-tiap orang itu seharusnya
punya nilai bagi kehidupan. Dan dalam semua situasi hidup yang dijalani oleh seseorang, dimaknai oleh seseorang, ia harus tetap sadar dan selalu mengingat bahwa hidup yang dijalaninya itu, peran yang dilakukannya itu sesungguhnya adalah milik Tuhan. Nafas Tuhan yang memungkinkan semuanya itu terjadi. Hidup yang kemudian selalu terhubung dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dalam hidup yang utuh itu, semua yang diperoleh oleh kita, dicapai oleh kita, dikembangkan oleh kita, menjadi bernilai untuk kehidupan di sekitar kita, di mana Tuhan menempatkan kita. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, baiklah kita selalu ingat bahwa sesungguhnya hidup kita ini milik Tuhan. Saat kita meraih sesuatu, kita tahu ada kehendak Tuhan di dalamnya. Ada karya Tuhan di dalamnya melalui nafas yang Tuhan berikan itu. Dari sisi lain, saat kita menghadapi beban dan kesulitan dalam hidup, kita dipanggil untuk menghadapinya dengan percaya. Karena kita tahu bahwa sesungguhnya kita terhubung dengan Sang Pemberi nafas kehidupan itu. Semoga saudara-saudara dengan mensyukuri hidup yang Tuhan sudah berikan pada kita, kita dapat memaknainya untuk memuliakan Tuhan. Tuhan mengasihi kita semua. Amin.